Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Doanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum mulai kita dulu ya. Ya Bu. Taslim Adik-Lik, Arvina Melani, Hadir Bu. Permatasari, Hadir Bu. Ilma Cahya Kurnia, Hadir Bu. Reza Agustiani, Hadir Bu. Densi Adelia, Hadir Bu. yang nggak masuk. Tidak ada. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba bayangkan kalau di kelas ini semua orang bertempat, terus saling ejek, tidak mau berteman satu sama lain, kira-kira enak tidak belajarnya? Iya Bu. Nah, kebalikannya, kalau semua orang di kelas ini rukun, saling membantu, dan saling menghargai, pasti belajarnya lebih menyenangkan kan? Iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari hidup. Hidup damai dalam kebersamaan. Kalian tahu hidup damai dalam kebersamaan itu seperti apa? Nah, jadi hidup damai dalam kebersamaan artinya kita bisa hidup bersama orang lain dengan rukun, saling menghormati dan tidak saling menyakiti, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Damai bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat ya, boleh saja berbeda pendapat, tapi kita tetap bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik, bukan dengan bertengkar atau kekerasan. Kita akan belajar melalui PPT ya. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan Bu. Nah, apa itu hidup damai dalam kebersamaan? Tadi udah jelaskan apa coba? Kondisi di mana setiap individu dan kelompok dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Betul. Jadi hidup damai dalam kebersamaan adalah kondisi di mana setiap individu dan kelompok dapat hidup berdampingan dan saling menghormati, memahami perbedaan dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Kemudian ada contohnya seperti toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian empati, merasakan dan memahami perasaan orang lain, dan kerjasama, bergotong royong demi kepentingan bersama. Kemudian ada nilai-nilai kebersamaan. Yang pertama ada keadilan, memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa memandang latar belakangnya ya. Kemudian ada solidaritas, saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Kemudian ada gotong royong, tradisi bekerja bersama dalam semangat kekeluargaan dan keikhlasan. Yang keempat ada kerukunan, menjaga hubungan baik dan mencegah konflik dalam kehidupan sehari-hari. Kelima ada kebinekaan, menghargai dan merayakan keragaman sebagai kekuatan bangsa. Dan yang terakhir ada integritas, yaitu bersikap jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap komunitas. Kemudian ada tantangan dan cara mengatasinya. Tantangannya seperti perbedaan budaya atau suku. Kemudian solusinya kita harus mempelajari dan menghargai budaya lain melalui dialog dan
festival budaya. Kemudian ada peran dalam menciptakan kedamaian. Kalau di peran individu itu kita harus menjaga sifat sopan, santun, dan saling menghormati, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian mengedepankan dialog daripada konfrontasi dan menghargai hak dan pendapat orang lain. Kemudian kalau peran kita di masyarakat itu mengadakan kegiatan lintas budaya dan gotong royong, kemudian menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah. Yang ketiga, menyelesaikan konflik melalui musyawarah mufakat. Yang keempat, mendukung lembaga pemersatu bangsa, dan yang kelima adalah menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti di keluarga itu kita diajarkan nilai toleransi sejak dini, hormati perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Kemudian kalau di sekolah itu kita diterapkan bersemangat gotong royong, hormati teman dari berbagai latar belakang. Kalau di masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial, bantu tetangga yang membutuhkan, dan jaga ketertiban bersama. Dan di ruang digital kita sering sebelum sharing sebarkan konten positif, jauhi ujaran kebencian online. Nah itu tadi hidup damai dalam kebersamaan. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, kita akan nonton video contoh hidup dalam damai kebersamaan. Bapak Ilham dan Ayah Triani sahabat mereka sedang bercita mencoba pendidikan mereka semakin akrab. Di hari libur, kami sering bermain basket bersama. Sedangkan ibunya, Dani dan ibu Ilham, mereka sering belanja bersama ke pasar. Mereka sangat akrab. Hari ini kita sama mana apa? Tidak tahu jam. Bingung juga itu masak apa? Ya. Bagaimana kalau saya buat sate warga? Saya ahli rumah sakit. Wah, pasti enak. Boleh aja. Bagaimana kalau Rosa buat untuk kelapa seperti tempoh hari itu? Ide bagus juga. Jadi nanti kita bisa tentukan makanan khas daerah kita. Oh, ternyata tante. Ini tante bawa pakai kue buat kalian. Wah, terima kasih tante. Coba deh sudah makan. Kuenya masih enak. Kemarin saya Pak Ahmad melihat orang mencurigakan sampai memakainya. Nama mereka Pak? Oh iya, kemarin sore kebetulan saya sedang jalan-jalan. Saya lihat orang mencurigakan sampai di rumah Pak Dhani. Kemudian saya tanya pada mereka, apa di sini? Jawab mereka malah masuk lagi. Mereka itu adalah yang memperbaiki lalu dalam bangsa kita dalam sama. Nah itu tadi videonya. Nah sekarang ibu mau tanya, tadi kalian lihat apa di video? Berbeda. Apa? Terus? Tapi saling membantu. Ya betul sekali. Nah itu tadi adalah salah satu contoh dari hidup damai dalam kebersamaan. Kita bagi kelompok ya, kita diskusi kelompok, diskusi sama teman sebangkunya ya. Catat ya soalnya ibu di tes. Oh ibu, Gak apa-apa. Soalnya cuma satu ya.
depan. Soalnya mengapa kita harus hidup damai dalam kebersamaan? Mengapa kita harus hidup damai dalam kebersamaan? Berikan alasan menurut kalian. Berikan alasannya. Diskusi bersama teman sebangkunya ya, selama 5 menit di kupas bangku. Nanti kalau sudah maju ke depan ya, kita ke depan. Udah? Soalnya Ini dibaca presentasi ya Bu. kalau sudah kita presentasi. Coba salah satu teman kelompoknya maju ke depan. Oh, catatannya nggak apa-apa. Sudah sini. Mengapa kita harus damai dalam kehidupan kebersamaan? Jelaskan mengapa kita hidup damai dan bersenang-senang. Kita harus hidup damai karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kalau hidup penuh pertengkaran, kehidupan jadi tidak nyaman dan banyak masalah. Dengan hidup damai, kita bisa saling menghargai, bekerja sama, dan merasa aman. Selain itu, hidup damai juga membuat hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat menjadi lebih baik. Perbedaan pendapat atau latar belakang tidak akan menjadi alasan untuk bermusuhan, tetapi justru untuk saling memahami. Bagus. Coba kelompok lain lagi. Saya mau dulu. Ya. Oke, ini saya akan menjelaskan. Tadi kan soalnya, mengapa kita harus damai dalam kebersamaan, jadikan alasan menurut kalian. 1. Saling membutuhkan hidup damai membuat menjadi utuh, aman, nyaman, bebas dari pertengkaran. Kebersamaan juga pada sikap saling menolong dan saling menghargai. Itu dari saya, Bu. Wah, bagus sekali ya diskusinya. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, untuk tugas di rumah, kalian cari contoh hidup damai dalam kebersamaan di lingkungan sekitar kalian ya. Di depan dikumpulkan ya. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah hidup damai dalam kebersamaan adalah bahwa kehidupan yang rukun dapat tercipta jika seorang saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Sikap toleransi, peduli, tolong-menolong, serta menjaga persatuan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Dengan hidup damai dalam kebersamaan, hubungan antar individu atau kelompok menjadi lebih erat sehingga tercipta masyarakat yang tentram dan penuh persaudaraan. Baik anak-anak, Ibu bangga dengan kalian semua hari ini. Kalian sudah belajar baik, aktivitas berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat. Ingat ya, hidup damai itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mau berdamai dengan orang lain, kita harus mulai dari hati kita sendiri dulu ya. Ya Bu. Oke, karena jam kita habis, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna insana lafi
rusli ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim.